Pernikahan seharusnya jadi awal kebahagiaan. Tapi siapa sangka, rumah yang kelihatannya tenang bisa menyimpan sesuatu yang gak kasat mata. Inilah kisah nyata yang bikin banyak orang menyesal. Karena tinggal serumah dengan mertua ternyata bukan cuma soal perbedaan pendapat, tapi juga sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Setelah menikah, Rani dan Arif memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Arif. Rumahnya besar dan cukup tua, berdiri di tengah perkampungan yang masih banyak pepohonan rimbun. Bangunannya bergaya rumah Jawa lama, dengan dinding kayu jati dan jendela lebar yang selalu berderit setiap kali dibuka. Di bagian belakang rumah ada taman kecil dengan sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Dari luar, rumah itu tampak tenang dan damai. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali Rani melangkahkan kaki ke dalamnya, ia merasa ada hawa dingin yang aneh, seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Awalnya, semua terasa baik-baik saja. Bu Wati, mertua Rani, tampak ramah dan penuh perhatian. Setiap pagi, beliau selalu menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Kalau butuh apa-apa, bilang aja ya nak, katanya sambil tersenyum, memperlihatkan keriput di ujung matanya yang menandakan kelelahan namun juga kehangatan seorang ibu. Rani mencoba menyesuaikan diri, membantu memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Ia berpikir tinggal dengan mertua tidak akan jadi masalah besar. Toh mereka masih satu keluarga, dan niatnya hanya sementara sampai Arif cukup uang untuk menyewa rumah sendiri. Namun, sejak malam pertama mereka tidur di kamar belakang, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Kamar itu agak jauh dari ruang utama, bersebelahan langsung dengan dapur dan pintu menuju halaman belakang. Udara di kamar itu lebih lembab, dan setiap malam bau tanah basah selalu tercium samar-samar. Dindingnya sedikit berlumut di bagian bawah, dan cat putihnya mulai mengelupas. Tapi Arif bilang tidak apa-apa. Toh mereka cuma sementara. Rani mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu. Malam itu, setelah lelah mengurus acara kecil syukuran pernikahan, Rani dan Arif pun tidur lebih awal. Sekitar jam 2 dini hari Rani terbangun. Ia tidak tahu kenapa, tapi matanya terasa berat dan kepalanya berdenyut pelan. Suasana kamar sangat sepi. Hanya terdengar bunyi detik jam di dinding. Saat itulah ia mendengar suara seperti langkah kaki pelan di depan pintu kamar. Tok, tok, tok. Bukan ketukan tapi langkah, seperti seseorang berjalan bolak-balik di depan kamarnya. Awalnya ia pikir mungkin Bu Wati sedang ke dapur, tapi suara itu terlalu pelan, terlalu ragu, dan terdengar berat, seperti langkah orang tua yang menyeret kaki. Rani menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suaranya semakin dekat, berhenti tepat di depan pintu. Ia melirik Arif yang masih tertidur lelap di sampingnya. Dengan hati-hati Rani bangkit, melangkah perlahan menuju pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu kayu yang dingin. Ia buka sedikit tapi tidak ada siapa-siapa. Lorong rumah gelap gulita, hanya diterangi cahaya lampu kecil dari ruang tamu yang redup. Bu, panggil Rani pelan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Lalu dari arah ruang tamu terdengar suara kursi kayu digeser pelan. Seperti seseorang sedang duduk atau berdiri dari kursi. Rani menelan ludah, jantungnya berdetak keras. Bu Wati, panggilnya sekali lagi. Tapi tetap tidak ada jawaban. Ia menutup pintu perlahan dan berbalik ke arah tempat tidur. Baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara kursi itu lagi. Lebih keras kali ini, seperti digeser paksa. Rani memejamkan mata, berusaha meyakinkan diri bahwa itu mungkin tikus atau angin. Keesokan paginya, Rani menceritakan semuanya ke Arif. Tapi Arif cuma tersenyum kecil. Mungkin tikus, Ran. Rumah ini kan tua, banyak lubang di bawah lantai kayunya. Udah, jangan dipikirin. Rani mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ia tahu itu bukan tikus. Suara langkah semalam terlalu berat. Ritmenya lambat, dan terdengar seperti menyeret sesuatu. Hari-hari berikutnya berjalan normal di siang hari, tapi setiap malam suasana rumah itu terasa berbeda. Seolah udara berubah jadi lebih dingin begitu matahari tenggelam. Lampu ruang tengah sering berkedip padahal Arif sudah mengganti bohlamnya berkali-kali. Kadang Rani juga mendengar suara air mengalir dari dapur, padahal semua keran sudah ditutup. Ia mulai merasa tidak nyaman tapi tidak tahu harus bicara pada siapa. Suatu malam, ketika Bu Wati tertidur di kamar depan dan Arif sedang lembur mengerjakan proyek di laptopnya, Rani kembali mendengar langkah kaki itu. Kali ini lebih jelas berjalan dari arah dapur menuju kamar mereka. Tok, tok, tos, pelan tapi pasti. Seperti seseorang yang tahu arah tujuannya.
Rani memejamkan mata, menarik selimut sampai ke dada. Suaranya berhenti tepat di depan pintu kamar. Lalu terdengar napas berat seperti seseorang berdiri di balik pintu. "Arif," bisik Rani pelan. Tapi suaminya masih sibuk mengetik di meja kerja kecil di pojok kamar. "Apaan, Ran?" jawab Arif tanpa menoleh. "Kamu dengar nggak?" Arif berhenti sebentar menajamkan telinga. Tapi suara itu sudah hilang. "Udah nggak ada apa-apa," katanya lagi. Tapi Rani tahu, suara itu nyata. Ia bisa merasakannya. Hawa dinginnya masih terasa di udara, seperti ada sesuatu yang berdiri di balik pintu dan memperhatikan mereka. Besok paginya, Rani mencoba memastikan. Ia memeriksa depan kamar, lantainya bersih, tapi ada jejak kaki basah kecil yang menuju ke arah dapur. Ia mengikuti jejak itu sampai ke pintu belakang dan berhenti di sana. Di dekat pintu ada ember berisi air yang tampak baru saja terisi. Padahal semalam Rani yakin ember itu kosong. Ia memandangi sumur di belakang rumah. Airnya hitam pekat, dan permukaannya bergoyang pelan meski tidak ada angin. Saat sarapan, Rani mencoba menanyakan hal itu ke Bu Wati. "Bu, semalam ibu ke dapur ya?" tanyanya hati-hati. Bu Wati menatapnya lama, lalu menjawab datar, "Enggak, Bu Wati tidur terus, kenapa?" Rani hanya menggeleng, tapi Bu Wati tampak menatapnya dengan ekspresi aneh. Seperti tahu sesuatu tapi memilih diam. Sejak malam itu, Rani mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan tua berjalan di lorong rumah, membawa kendi air dan menatap kamar belakang dengan mata kosong. Setiap kali perempuan itu lewat, Rani selalu terbangun dengan napas terengah dan tubuh basah oleh keringat dingin. Tapi yang paling menakutkan, di antara samar-samar bayangan mimpi itu, ia selalu mendengar suara yang sama. Langkah kaki pelan di depan pintunya. Arif mulai khawatir melihat wajah Rani yang pucat dan lelah. "Mungkin kamu stres, Ran. Adaptasi aja belum selesai." Tapi Rani tahu ini bukan soal stres. Ia mulai takut setiap malam datang. Rumah itu seperti hidup. Setiap sudutnya menyimpan bisikan yang tak bisa dijelaskan. Lampu kamar sering redup tiba-tiba, dan bau tanah basah semakin kuat. Kadang ia juga merasa tempat tidurnya bergetar pelan, seolah ada yang berjalan di bawah lantai kayu itu. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Malam itu angin bertiup kencang, ranting pohon di luar menampar jendela. Rani baru saja memejamkan mata ketika mendengar langkah kaki itu lagi. Kali ini disertai suara gemeretak pintu. Ia membuka mata menatap pintu kamar yang perlahan bergetar. Tok, tok, tok. Langkahnya semakin keras lalu berhenti. Tiba-tiba pintu berderit terbuka sedikit, dan Rani melihat bayangan kaki di celah pintu. Kakinya kurus, pucat, dan seperti penuh lumpur. Rani ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Arif langsung bangun dan menyalakan lampu. Dan saat itu juga bayangan itu menghilang. Rani menangis sambil memeluk Arif. "Aku nggak mau tidur di kamar ini lagi," katanya lirih. Arif mencoba menenangkan, tapi dalam hatinya, ia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Malam itu mereka pindah tidur di ruang depan, tapi bahkan dari sana Rani masih bisa mendengar langkah itu berputar di lorong belakang, seolah mencari mereka. Dan dari kejauhan terdengar suara kursi kayu digeser pelan, lalu berhenti. Sejak malam itu Rani tahu satu hal. Rumah itu tidak sepenuhnya milik manusia. Suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, Rani terbangun karena haus. Udara di kamar terasa lembab dan pengap, seolah dinding menyerap semua hawa dingin malam itu. Arif tertidur lelap di sampingnya, wajahnya tenang tanpa beban. Sementara Rani justru merasa gelisah tanpa sebab, tenggorokannya kering. Dan rasa haus itu membuatnya akhirnya memutuskan turun ke dapur. Dengan langkah pelan ia keluar kamar. Lorong rumah gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu kecil di ruang tamu. Suara jam dinding berdetak pelan tapi jelas. Seakan setiap detiknya memperpanjang rasa takut yang mulai tumbuh di dada Rani. Saat sampai di dapur, lampu di sana mati. Hanya ada cahaya redup seperti api lilin dari arah kompor. Rani mengerutkan kening. Ia yakin betul tadi sebelum tidur semua lampu sudah dimatikan dan tak ada yang menyalakan lilin. Tapi sekarang, ada cahaya yang menari-nari kecil di dapur memantulkan bayangan samar di dinding. Ia menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin Bu Wati sedang masak air atau bangun karena tidak bisa tidur. Dengan langkah hati-hati Rani melangkah masuk. Saat itulah dia melihatnya. Di depan tungku berdiri sosok perempuan tua dengan rambut panjang acak-acakan. Pakaiannya lusuh, dan bahunya sedikit membungkuk, punggungnya menghadap ke arah Rani.
jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi dari bentuk tubuh dan tinggi badannya, Rani mengira itu Bu Wati. Leganya sedikit muncul. "Bu Wati, masak jam segini?" katanya pelan. Tapi perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berhenti mengaduk sesuatu di wajan. Dia membatu. Suasana dapur terasa makin aneh. Api lilin di atas kompor berkedip seperti tertiup angin. Padahal semua jendela tertutup. Bau gosong samar-samar tercium seperti bau rambut terbakar. Rani melangkah lebih dekat, tapi langkahnya terhenti ketika perempuan itu perlahan menegakkan badan. Bahunya bergetar aneh. Lalu dengan gerakan sangat lambat, ia mulai berbalik. Cahaya lilin menyorot sebagian wajahnya dan Rani langsung terdiam. Wajah itu bukan wajah manusia. Matanya kosong, seperti dua lubang hitam tanpa bola mata. Kulitnya pucat seperti lilin meleleh. Dan yang paling menakutkan, mulutnya sobek lebar sampai ke telinga, membentuk senyum panjang yang tidak mungkin dilakukan manusia. Dari mulutnya keluar suara serak yang terdengar seperti dua suara tumpang tindih, berat dan bergetar. "Kamu ngapain di sini?" Rani terpaku, tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku seperti membeku. Hanya matanya yang bisa menatap makhluk itu. Dalam sepersekian detik, wajah perempuan itu tiba-tiba berubah lebih dekat. Seolah jarak antara mereka menghilang begitu saja. Suara napas makhluk itu terasa di depan wajah Rani. Dingin, beraroma busuk seperti bangkai basah. Rani akhirnya berhasil berteriak. Suara teriakan yang keras dan parau memecah keheningan malam. Arif langsung terbangun dan berlari ke dapur. Saat dia menyalakan lampu, ruangan itu kosong. Tidak ada siapa di kamar. Kompor mati, tidak ada lilin, tidak ada perempuan. Hanya ada bekas kaki basah di lantai yang menuju ke arah tembok belakang. Rani gemetar hebat, napasnya terengah. Arif memeluknya sambil mencoba menenangkan. Tapi tangannya sendiri dingin karena kaget. "Ran, tenang, nggak ada apa-apa," katanya sambil menatap sekeliling dapur. Tapi pandangannya terhenti di lantai. Bekas kaki itu kecil, basah dan anehnya. Bentuknya bukan seperti kaki orang normal. Jari-jarinya panjang dan ramping, seperti cakar. Rani menatap ke arah yang sama dan tubuhnya makin lemas. "Aku lihat, Rif. Ada perempuan di sini." Suaranya bergetar. Wajahnya aneh banget. Mulutnya sobek. Arif menelan ludah. Mencoba berpikir rasional. "Mungkin kamu ngimpi, Ran. Capek kali." Tapi dalam hatinya, ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena bekas kaki basah itu berhenti tepat di depan dinding dapur. Seolah makhluk itu berjalan masuk ke dalam tembok. Keesokan paginya, Rani tidak berani turun ke dapur. Bu Wati yang menyiapkan sarapan terlihat seperti biasa, tenang dan ramah. Tapi Rani memperhatikan wajah mertuanya lebih dalam. Ada sesuatu yang membuatnya merinding. Di bawah mata Bu Wati terlihat sedikit kantung hitam, dan rambut di pelipisnya tampak basah seperti habis dicelup air. "Kamu kenapa, Ran? Kok pucat gitu?" tanya Bu Wati dengan senyum kecil. Rani gugup, hanya menjawab, "Nggak apa-apa, Bu, cuman nggak enak badan." Tapi di dalam hatinya, ia merasa curiga. Semalam ia melihat sosok perempuan tua. Dan pagi ini Bu Wati juga terlihat seperti habis melewati malam yang panjang. Malam berikutnya Rani tidak bisa tidur. Ia terbaring sambil menatap langit-langit. Di luar kamar, suara jangkrik bersahutan. Tapi di antara bunyi itu kadang terdengar langkah pelan dari arah dapur. Langkah yang sama seperti sebelumnya. Ia memeluk bantal erat-erat, berharap suara itu hanya bayangannya. Tapi langkah itu makin lama makin jelas lalu berhenti. Hening beberapa saat, kemudian terdengar suara seperti air menetes dari arah dapur. Tik, tik, tik. Pelan tapi berirama. Akhirnya Rani bangkit mencoba memastikan. Tapi begitu membuka pintu kamar, hawa dingin langsung menyambutnya. Udara dari arah dapur seperti berbeda. Menusuk tulang membuat kulitnya merinding. Ia menyalakan senter kecil dari ponselnya dan berjalan pelan. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit halus. Saat sampai di dapur, ia berhenti. Kompor itu lagi. Di atasnya ada wajan yang masih basah. Padahal sore tadi ia sudah mencucinya dan menaruhnya kering. Di dekat wajan ada sesuatu yang membuatnya mundur setapak. Segumpal rambut panjang dan basah. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, dari arah belakangnya terdengar suara napas berat. Perlahan Rani menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi suara napas itu tetap terdengar. Makin dekat, makin jelas. Ia melangkah mundur, tapi punggungnya membentur dinding dapur. Senter di tangannya bergetar. Di ujung cahaya redup itu muncul bayangan hitam perempuan berdiri tegak di pojok dapur. Wajahnya samar, tapi matanya berkilat putih.
Dari mulutnya keluar suara parau, "Kamu belum pamit." Senter Rani mati seketika, dan ruangan gelap total. Ia menjerit keras. Arif datang berlari menyalakan lampu dan seperti sebelumnya, dapur kosong. Tidak ada perempuan, tidak ada suara, tidak ada rambut di kompor. Tapi lagi-lagi, di lantai terlihat bekas kaki basah mengarah ke tembok yang sama. Bekasnya kali ini lebih banyak, seperti seseorang yang mondar-mandir di sana. Setelah kejadian itu, Rani benar-benar tidak berani ke dapur sendirian lagi. Ia selalu minta ditemani Arif setiap kali harus mengambil air atau memasak, bahkan siang hari pun. Dapur itu terasa berbeda. Ada hawa dingin yang menggantung. Dan setiap kali berdiri di dekat kompor, Rani selalu merasa seperti ada seseorang berdiri di belakangnya, memperhatikan. Beberapa kali Bu Wati sempat melihat Rani yang tampak ketakutan di dapur. Ia hanya tersenyum samar dan berkata, "Kalau masak, jangan lupa baca doa dulu ya, Nak. Dapur itu tempat lama, banyak yang pernah tinggal di situ." Kalimat itu membuat Rani makin merinding. Apa maksudnya banyak yang pernah tinggal di situ? Malam-malam berikutnya Rani memilih tidur lebih awal. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Kadang terdengar piring jatuh padahal tidak ada yang bangun. Kadang bau gosong muncul tiba-tiba tanpa sumber. Sekali waktu Arif juga mengaku melihat sesuatu. Bayangan hitam melintas di antara dapur dan kamar belakang. Tapi mereka berdua memilih diam, pura-pura tidak tahu. Setiap kali Rani ingat malam itu, tubuhnya gemetar. Ia masih bisa merasakan dinginnya udara dapur, melihat cahaya lilin yang menari di antara kegelapan, dan mendengar suara perempuan tua itu berbisik pelan. Sejak saat itu, setiap kali ia lewat dapur sendirian, ia selalu menunduk, tidak berani menatap ke arah kompor. Karena dalam pantulan kecil di dinding logam kompor itu, kadang ia masih melihat wajah perempuan tua bermulut sobek itu tersenyum kepadanya. Beberapa hari setelah kejadian di dapur itu, suasana rumah semakin terasa berat dan aneh. Setiap kali Rani mencoba menenangkan diri dengan membaca doa atau mengaji, entah kenapa Bu Wati, mertuanya, selalu terlihat tidak nyaman. Pernah suatu sore, saat Rani sedang membaca Al-Quran pelan di kamar belakang, Bu Wati tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tegang, matanya menatap ke arah sudut kamar yang gelap, lalu ia berkata pelan tapi nadanya tegas, "Udah, nggak usah baca-baca begitu di kamar belakang. Nanti dia nggak suka." Rani berhenti membaca, jantungnya langsung berdegup cepat. "Dia siapa, Bu?" tanyanya dengan nada bingung. Tapi Bu Wati tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, lalu keluar dari kamar begitu saja. Pintu ditutup pelan, meninggalkan rasa dingin yang aneh di dada Rani. Kata dia itu terus terngiang-ngiang di kepala Rani malam itu. Siapa yang dimaksud Bu Wati? Sejak saat itu, Rani jadi memperhatikan tingkah laku mertuanya. Bu Wati semakin sering melamun di ruang tamu, matanya kosong menatap ke arah kamar belakang. Kadang tengah malam, Rani mendengar suara pintu dapur terbuka, dan langkah kaki seseorang berjalan pelan ke arah kamar belakang. Saat Rani memberanikan diri mengintip, ia melihat Bu Wati berdiri di depan kamar mereka sambil membawa sesuatu yang mirip kendi kecil dari tanah liat, lalu menaruhnya di lantai, tepat di bawah jendela. Setelah itu, ia berbalik dengan cepat seperti tahu sedang diawasi. Keesokan paginya, kendi itu sudah tidak ada di tempatnya. Rani berusaha tidak terlalu memikirkannya, tapi suasana rumah makin hari makin terasa sesak. Bau anyir kadang muncul tanpa sebab, terutama di sekitar kamar belakang. Arif juga mulai gelisah. Ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. "Aku mimpi ada yang duduk di ujung ranjang kita, Ran," katanya suatu pagi dengan wajah pucat. "Aku cuma lihat punggungnya, tapi dia seperti perempuan tua. Dan rambutnya panjang banget." Rani tidak menjawab, hanya memeluk Arif. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar mimpi. Sejak malam keanehan di dapur, ia sendiri sudah sering merasakan kehadiran sesuatu di kamar itu. Kadang terdengar suara napas berat di belakang tirai. Kadang bayangan hitam melintas cepat di kaca jendela, padahal di luar tak ada siapa-siapa. Suatu malam, ketika Arif lembur di ruang depan, Rani memberanikan diri untuk bersih-bersih kamar. Ia ingin mengalihkan pikiran dan mencoba membereskan tempat tidur. Saat ia mengangkat kasur bagian bawah untuk menyapu debu, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Ia mengerutkan kening, lalu menarik benda itu keluar. Ternyata sebuah kotak kayu kecil berwarna gelap. Seperti kotak tua yang sudah lama tersimpan. Permukaannya berdebu, tapi anehnya ada bekas sidik jari basah di atasnya, seolah baru saja disentuh seseorang. Jantung Rani berdegup cepat,
Dengan gemetar, ia membuka kunci kecil di sisi kotak itu. Begitu tutupnya terbuka, udara kamar langsung berubah dingin. Dari dalam kotak itu, ia melihat isi yang membuat darahnya berdesir. Segumpal rambut panjang, beberapa potong kuku manusia yang sudah menghitam, dan satu foto lama, foto Arif waktu kecil, mungkin umur sekitar 5 tahun. Di belakang foto itu tertulis dengan tulisan tangan, "Jangan diambil, dia akan marah." Rani merasa lemas. Tangannya dingin, keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Udara kamar semakin dingin, seolah semua hawa hangat tersedot keluar. Lalu dari sudut ruangan, terdengar suara perempuan menangis pelan. Suara itu serak, putus-putus, seperti seseorang yang menangis dari jauh tapi suaranya merayap pelan mendekat. Rani menoleh ke arah suara itu tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip lalu padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Dalam gelap itu, tangisan semakin jelas berubah jadi erangan panjang yang membuat bulu kuduk Rani berdiri. Ia menatap ke arah cermin besar di sudut kamar, dan di sana, di balik pantulan samar cahaya dari luar jendela, ia melihat bayangan Buwati berdiri di belakangnya, tersenyum lebar. Tapi yang membuatnya benar-benar ketakutan, bayangan itu tidak mengikuti gerak tubuh Buwati di dunia nyata. Saat Rani menoleh ke belakang, Buwati benar-benar berdiri di ambang pintu. Tapi bayangannya di cermin tetap menatap lurus ke arah Rani dengan senyum yang semakin lebar. "Bu," suara Rani gemetar, nyaris tak keluar. Buwati melangkah pelan ke dalam kamar. Wajahnya datar tanpa ekspresi. "Aku udah bilang jangan buka kotak itu," katanya lirih. Sekarang dia udah bangun. Rani mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. "Dia siapa, Bu?" "Apa maksudnya semua ini?" Tapi Buwati hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Di luar kamar, angin bertiup kencang, membuat tirai jendela berkibar seperti ada seseorang lewat. Tiba-tiba cermin di kamar bergetar keras, lalu retak di bagian tengah. Dari balik retakan itu, seperti ada bayangan hitam yang mencoba keluar. Tangisan perempuan tadi berubah jadi tawa melengking yang menggema di seluruh ruangan. Rani berteriak sekuat tenaga, memanggil Arif. Arif berlari masuk dan langsung menarik Rani keluar kamar. Begitu mereka keluar, pintu kamar tertutup dengan keras dan lampu di lorong padam seketika. Malam itu mereka duduk di ruang tamu tanpa berani bicara. Buwati hanya duduk di kursi goyangnya, diam menatap arah kamar belakang yang kini gelap total. Arif memeluk Rani yang masih menangis ketakutan. Setelah beberapa saat, Arif memutuskan sesuatu. "Besok kita pergi dari sini, Ran. Aku nggak peduli apa kata siapapun." Rani mengangguk, wajahnya masih pucat. Ia hanya ingin keluar dari rumah itu secepat mungkin. Pagi harinya mereka berkemas diam-diam. Saat hampir selesai, Buwati muncul di depan pintu kamar dengan wajah tenang, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi malam sebelumnya. "Mau kemana, nak?" tanyanya lembut. Arif menelan ludah lalu menjawab, "Kami mau pindah, Bu. Kami udah nggak enak numpang terus." Buwati hanya tersenyum tipis. "Boleh, tapi sebelum kalian pergi jangan lupa pamit." "Pamit ke siapa, Bu?" tanya Rani pelan. Buwati menatapnya dengan tatapan dalam, matanya terlihat kosong tapi tajam. "Pamit sama yang di kamar belakang," katanya pelan lalu berbalik dan pergi. Rani dan Arif saling berpandangan. Mereka tidak berani membantah tapi juga tidak tahu harus berbuat apa. Arif menggenggam tangan Rani erat-erat, lalu mereka berjalan menuju kamar belakang untuk terakhir kalinya. Begitu sampai di depan pintu, hawa dingin langsung menyambut. Seperti ada kabut tipis keluar dari celah pintu. Rani menggigil, tapi Arif memegang bahunya menenangkan. Ia mengetuk pelan lalu berbisik, "Permisi, kami pamit." Tidak ada jawaban, hanya suara lirih seperti seseorang menarik napas panjang dari dalam. Tanpa berani membuka pintu, mereka segera berbalik dan meninggalkan rumah itu. Di luar udara terasa berat, langit mendung seolah menahan sesuatu. Saat mobil mereka mulai menjauh, Rani menoleh ke belakang. Di jendela kamar belakang, ia melihat sosok perempuan tua berdiri diam menatap mereka. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan mulutnya membentuk senyum panjang yang sama seperti yang ia lihat di cermin malam itu. Sejak malam itu, Rani dan Arif tidak pernah kembali ke rumah itu lagi. Tapi setiap kali mereka melewati jalan depan rumah lama itu, Rani selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi. Kadang dari jendela, kadang dari balik tirai. Beberapa kali ia bahkan bermimpi melihat rumah itu. Tapi selalu dalam keadaan gelap, dengan suara tangisan perempuan yang sama menggema dari dalam kamar belakang. Konon, setelah mereka pergi, rumah itu sering terdengar seperti ada yang masih tinggal di dalam.
Tetangga kadang mendengar suara kursi digeser malam-malam, atau bau dupa yang tiba-tiba tercium dari arah dapur. Ada juga yang bilang, kalau lewat di depan rumah itu selepas tengah malam, bisa melihat bayangan perempuan tua di jendela, berdiri diam menatap jalan, tanpa pernah berkedip. Dan setiap kali Rani mengingat kata-kata terakhir Bu Wati, jangan lupa pamit sama yang di kamar belakang, tubuhnya selalu merinding. Ya sadar, mungkin selama ini yang dianggap hanya rumah biasa itu sebenarnya tempat bagi sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Sesuatu yang sudah lama tinggal di sana menjaga atau mungkin terperangkap selamanya. Kadang bukan mertua yang menakutkan, tapi sesuatu yang mereka simpan di dalam rumahnya. Jadi kalau kamu baru menikah, pikir 1000 kali sebelum memutuskan tinggal serumah dengan orang tua atau mertua, karena nggak semua rumah mau menerima penghuni baru.